Selamat malam, perkenalkan saya Stanislaus Octaviano dari Teknik Elektro Unjani 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transmisi dan media transmisi. Yang pertama kita akan masuk adalah bahas itu transmisi. Apa itu transmisi? Transmisi secara umum merupakan suatu proses penjalanan atau penyaluran suatu bentuk energi dari satu titik ke titik lainnya. Dalam telekomunikasi, merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antara satu titik ke titik lainnya dalam bentuk sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end-to-end yang sangat jauh. Dalam jaringan telekomunikasi, transmisi digunakan untuk menghubungkan pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral. Jenis-jenis transmisi dalam elektronika itu ada dua. Yang pertama transmisi analog, yang kedua transmisi digital. Untuk transmisi analog dapat ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Datanya dapat berupa data analog atau data digital. Lalu dapat pula terjadi atenuasi atau pelemahan bila data itu ditransmisikan terlalu jauh. Terus untuk memperkuat sinyalnya dapat menggunakan amplifier. Tapi kalau dikuatkan itu noise atau gangguan pada gelombangnya itu ikut dikuatkan. Kemudian untuk transmisi digital sangat memperhatikan isi menggunakan repeater. Repeater menerima sinyal dan mengekstrak bit pattern. Kemudian mengirim ulang sinyal, atenuasi atau pelemahan bisa ditanggulangi. Kemudian bila terjadi noise-nya tidak ikut dikuatkan. Kemudian kita masuk ke media transmisi. Untuk media transmisi, kalau dibagi berdasarkan bentuk terdapat dua. Yang pertama adalah secara fisik atau wireline yang menggunakan kabel. Itu tuh bisa kabel terbuka, kawat tembaga yang bisa yang tunggal, bisa multi-pair atau pula serat optik. Kemudian yang non-fisik atau wireless seperti gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, dan sebagainya itu. Kita masuk pertama ke guided media atau wireline. Yang pertama twisted pair. Twisted pair itu menggunakan dua kabel yang dililit. Itu frekuensinya sekitar 0 sampai 3,5 kHz. Terjadi pelemahan sekitar 0,2 dB per kilometer. Kemudian memiliki delay 50 mikrosecond per kilometer dan harus dikuatkan setiap 2 km. Kemudian twisted pair-nya yang multi-pair cable, berarti yang lebih dari 2. Itu tuh frekuensinya 0 sampai 1 MHz dengan pelemahan 0,7 dB per kilometer dengan delaynya delaynya 5 mikrosecond per kilometer. Sama kayak yang twisted pair biasa, harus dikuatkan setiap 2 km. Kemudian coaxial cable. Itu tuh frekuensinya 0 sampai 500 MHz. Itu tuh repeater harus dikuatkan 1 sampai 9 km. Kalau yang sekarang banyak dipakai itu optical fiber yang lagi dikembangkan. Frekuensinya 186 sampai 370 terahertz. Itu tuh delaynya 5 mikrosecond
per kilometer dan repeaternya sekitar 40 km. Untuk bandwidth, untuk yang open wire memiliki lebar pita 0 sampai 5 MHz. Itu tuh biasa digunakan sambungan antar modul ya di komponen elektronika. Kemudian twisted pair. Twisted pair itu 0 sampai 100 MHz. Biasanya digunakan untuk jaringan telepon atau di local area network pada jaringan komputer. Untuk coaxial cable biasa bandwidthnya 0 sampai 600 MHz. Biasa digunakan untuk jaringan LAN atau juga TV kabel. Yang terakhir optical fiber. Bandwidthnya 0 sampai 1 GHz. Biasanya digunakan untuk transmisi jarak jauh, dan itu tuh untuk jaringan komputer, biasanya untuk internet segala macam. Kita masuk ke wireless. Frekuensi transmisi wireless yang 2 GHz sampai dengan 40 GHz itu ada microwave dan satelit dan teman-temannya. Untuk 30 MHz sampai 1 GHz ada pemancar radio dan omnidireksional. Kemudian di atasnya itu 3 kali 10 pangkat 11 Hz sampai 2 kali 10 pangkat 14 Hz ada inframerah. Kemudian perpindahan gelombang wireless dapat berjalan melalui 3 rute. Yang pertama ground wave, sky wave, lalu line of sight. Kita bahas yang pertama, ground wave. Sesuai namanya, itu berarti melewat media tanah. Bukan lewat media tanah, tapi gelombangnya merambat melalui permukaan bumi. Kan permukaan bumi bulat, si gelombang yang ditembakkan itu menempel sama permukaan bumi. Ditembakkan dari transmitter ke receiver. Digunakan pada frekuensi rendah sampai dengan 2 MHz dengan pemancar amplitudo. Ground wave ini memiliki jangkauan yang terbatas. Kemudian yang kedua sky wave. Gelombang ini ditembakkan ke atmosfer, lalu dipantulkan oleh lapisan ionosfer kembali ke bumi dan diterima oleh receiver. Frekuensinya 20 MHz sampai dengan 85 MHz. Tingkat penerimanya tidak tetap, soalnya tinggi ionosfer yang selalu berubah. Ini tuh biasa digunakan untuk transmisi jarak jauh. Yang terakhir line of sight. Media transmitter dan receiver tidak boleh ada halangan karena gelombang ditransmisikan secara garis lurus. Frekuensinya 3 GHz sampai dengan 30 GHz. Untuk pemancar ini jangkauannya terbatas. Soalnya kan bumi itu melengkung. Jadi kalau misalnya kita tarik garis lurus, pasti akan terbentur bumi kalau terlalu jauh. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.